Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Roma gagal membawa pulang poin saat melawat ke markas Udinese pada lanjutan pekan ke-23 Liga Italia 2025/26. Bertanding di Blue Energy Stadium, Selasa dini hari WIB, Giallorossi harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Hasil tersebut membuat AS Roma tetap tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 43 poin. Di sisi lain, Udinese berhasil memperbaiki posisi keurutan ke-9 dengan koleksi 32 poin, sebagaimana dikutip dari laman resmi Serie A. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak oleh Jurgen Ekkelenkamp melalui eksekusi tendangan bebas yang meluncur tajam dan tak mampu dibendung Mile Sevilar. Gol ini menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat sepanjang pertandingan. Tertinggal 1 gol, AS Roma meningkatkan intensitas serangan dan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Sejumlah peluang diciptakan melalui skema serangan terbuka maupun bola mati, namun solidnya lini pertahanan Udinese membuat banyak percobaan Roma terhenti sebelum benar-benar mengarah ke gawang. Dan sial gol AS Roma dianulir karena offside. Roma pulang dengan hampa poin dan perasaan. Roma kalah di Stadion Blue Energy, untuk sementara menyerahkan posisi keempat kepada Juventus. Giallorossi kalah 1-0 dari Udinese. Gol Jurgen Ekkelenkamp membuat geram Gianpiero Gasperini. Pelatih Giallorossi mengomentari kekalahan tersebut kepada Sky Sport, "Kami kurang akurat dalam permainan di meter-meter terakhir. Ini bukan malam yang beruntung, baik untuk gol yang kebobolan maupun gol yang dianulir karena offside hanya beberapa inci. Tim kembali bermain hari ini untuk meningkatkan performa. Sebuah kemunduran. Itu adalah pertandingan yang sangat ketat, sulit bagi kedua tim, dan bukan pertandingan yang indah. Ketika Anda membawa 4-5 pemain ke area penalti, mereka menciptakan peluang." Gasperini berbicara tentang berakhirnya bursa transfer telah ditutup. "Sekarang kita punya waktu 4 bulan ini. Saya tidak menyangka akan begitu sulit untuk mengisi kekosongan di posisi yang perlu diperkuat. Malen telah tiba, sekarang Zaragoza akan membantu kita. Untungnya, bursa transfer sudah berakhir." Tertawa. "Apakah ini hanya pelengkap? Tidak, puluhan nama telah disebutkan. Saya senang dengan peluang yang telah mereka ciptakan untuk Malen dan Zaragoza. Mereka pasti akan membantu kami. Vaz dan Venturino mewakili masa depan. Mengenai cedera, yang terpenting adalah memulihkan Kone, Dybala, dan pemain lain yang absen." Komentar Conte tentang terlalu banyak pertandingan yang dimainkan. "Itulah sistemnya sekarang, jumlah pertandingan semakin meningkat. Satu-satunya aspek negatif adalah cedera yang terjadi selama pertandingan. Mungkin ada alasannya, dalam sepak bola, Anda akan cedera. Cedera lebih sering terjadi sekarang karena kita bermain lebih banyak. Ilmu pengetahuan belum berhasil mengurangi separuh angka cedera." Roma telah secara resmi mengumumkan rekrutan terakhir mereka di jendela transfer Januari. AS Roma dengan senang hati mengumumkan bahwa klub telah mendatangkan Brian Zaragoza dari Bayern Munich dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Lahir pada tanggal 9 September tahun 2001 di Malaga, Brian memulai kariernya di Granada. Ia memperoleh pengalaman dengan dipinjamkan ke El Ejido selama musim 2020/21 sebelum kembali ke klub kota kelahirannya dan menjadi bintang Granada hingga 2024, ketika Bayern Munich memanggilnya. Ia telah menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman, di Osasuna dan Celta Vigo. Dia telah tampil sebanyak 74 kali di La Liga dan Bundesliga, berkontribusi pada 17 gol, 8 gol, 9 assist.
Brian melakukan debutnya untuk tim nasional Spanyol pada tahun 2023 dan telah tampil sebanyak 3 kali serta mencetak 1 gol untuk La Roja. Dia telah memilih jersey nomor 97. Bursa transfer Roma ditutup semalam dengan perekrutan yang diminta oleh Gianpiero Gasperini. Brian Zaragoza tiba untuk melengkapi lini serang setelah negosiasi tegang yang melibatkan Bayern Munich dan Celta Vigo. Dengan kedatangan pemain Spanyol itu, manajemen mengakhiri pencarian mereka untuk pemain sayap, menambahkan kecepatan dan kemampuan menggiring bola ke dalam skuad setelah perekrutan Malen, Robinho Vaz, dan Venturino. Di sisi pemain yang akan keluar, situasi seputar Evan Ferguson masih perlu dipantau. Meskipun penutupan jendela transfer di Italia yang akan segera terjadi menunjukkan bahwa pelatih asal Irlandia itu akan tetap berada di Trigoria setidaknya hingga Juni, ada sinyal berbeda yang datang dari Turki. Menurut portal Turki, Fanatik, Galatasaray telah memulai kontak langsung dengan Brighton, klub yang memiliki hak atas dirinya, untuk menjajaki kemungkinan peminjaman. Bursa transfer Turki, yang ditutup lebih lambat daripada liga-liga besar Eropa, masih memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun, tampaknya kecil kemungkinan Roma akan memutuskan untuk melepas striker tersebut hanya beberapa jam sebelum jendela transfer Italia ditutup. Beberapa jam sebelum pertandingan Udinese Roma dimulai, Gianpiero Gasperini menerima penghargaan individu yang penting. Dalam upacara yang diadakan di Coverciano, pelatih giallorossi tersebut meraih posisi kedua dalam perebutan penghargaan Pancina d'Oro, bangku emas untuk Serie A. Penghargaan yang diberikan oleh rekan-rekannya ini mengakui nilai kerja Gasperini di tahun kalender 2025, paruh pertama musim sebagai pelatih Atalanta dan dampak langsung di bangku cadangan Roma. Posisi teratas podium diraih oleh Antonio Conte, yang mendapat penghargaan atas kemenangannya meraih Scudetto bersama Napoli, sementara Cesc Fabregas, yang memiliki performa luar biasa bersama Como, berada di posisi ketiga. Penerima penghargaan lainnya termasuk Giovanni Stropa untuk Serie B, yang memimpin Cremonese promosi, dan Massimiliano Cianci, Juventus untuk sepak bola wanita. Penghargaan bangku emas khusus juga diberikan kepada Enzo Maresca atas prestasinya sebagai manajer Chelsea.